wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya, zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, maha perkasa, maha kuasa, maha sejahtera, dan maha segala sesuatunya. Ialah yang telah menciptakan semua yang di langit, yang di bumi, dan yang kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dialah sebaik-baik tempat bergantung, dan tidak ada sekutu juga partner baginya dalam menciptakan semua itu. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan yang kita semua idolakan dan cintai, sebagaimana Allah memberikan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah, dan 10 tahun masa Madinah atau fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kepada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka juga sering-seringlah membacakan salawat dan taslim, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW telah bersabda, Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyarah. Siapa yang memberikan salam kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salam atau memberikan tambahan rahmat dan pengampunan, naungan kepadanya 10 kali. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena ini sudah kesekian kali serial sahabat, dan semoga saja Allah berkahi dan Allah ikhlaskan niat kita semua. Tujuan menuntut ilmu, saya menyampaikan, Anda semua menerimanya. Semoga ini menjadi tambahan amal saleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di sini bukan hanya sekedar seremoni, testimoni, tapi ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu tujuannya untuk menumbuhkan atau memunculkan keimanan. Karena iman ini satu-satunya yang bisa mengubah seseorang yang lemah menjadi kuat, orang yang penakut menjadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan, orang yang buruk bisa jadi baik, bahkan orang yang miskin bisa menjadi kaya. Ini kata kuncinya. Bila seseorang memiliki iman, segala sesuatunya akan mudah baginya, dan tangga untuk sampai kepada iman adalah ilmu. Maka majelis ilmu seperti inilah yang akan mendongkrak iman setiap muslim dan muslimah. Makanya saya sarankan ikhwan dan akhwat sekalian agar jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sehari tetap harus ada mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, sehingga imannya terus terjaga dan bertambah. Pagi ini bahasan kita tentang seorang tokoh yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau, saya takjub sekali. Sebagaimana memang selalu takjub membaca kisah para sahabat yang lain. Saya terus terang tidak bisa menangkap bagaimana bisa generasi muda kita hilang dan tidak baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh orang seperti ini. Tokoh yang luar biasa, memimpin dunia, memimpin pasukan, orangnya kaya raya, sempurna secara fisik. Tidak ada sesuatu yang diidolakan oleh manusia sekarang, kecuali di figur-figur sahabat ini semuanya ada. Tetapi mereka menonjol dari sisi keimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Setiap kita buka lembarannya, dari pertama masuk Islam sampai akhir meninggal, semuanya diisi dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang saya mengambil sebuah kesimpulan, kekuatan orang Islam memang di keyakinannya. Jadi bukan, atau kekuatan manusia secara umum ya. Kalau seseorang ingin meloncati sebuah tempat, walaupun besar, kalau dia yakin dia bisa, insya Allah dia berhasil. Atau dengan keyakinan tersebut, dia yakin meminum obat akan sembuh dengan izin Allah,
tentu saja dia akan sembuh. Semua diikuti dengan keyakinan. Kalau orang ragu, bimbang, maka tidak bisa keluar potensi yang ada dalam dirinya. Dan subhanallah, ini asas agama kita. Meyakini, kita tahu keenam rukun iman kita semuanya masalah keyakinan. Dan dengan itulah para sahabat Nabi, para orang-orang soleh sebelum kita, dan sebelumnya lagi para nabi-nabi membangun kehidupan mereka. Kita akan temukan nanti dalam kehidupan tokoh kita ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana jiwa yang menonjol dari beliau adalah jiwa patriot, ya, jiwa kepatriotan yang sangat luar biasa. Ya, jadi beliau memang seorang pejuang yang tidak akan pernah takut mati, karena dia tahu mati sebuah pintu untuk mendapatkan apa yang telah Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya untuk didapatkan. Jadi pintu yang untuk masuk. Tanpa mati tidak akan mungkin mendapatkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai seperti biasa, nama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi sebenarnya beliau Sa'ad bin Malik, namanya lebih tepat Sa'ad bin Malik. Dilahirkan di kota Mekah tentu, dan beliau berasal dari suku Zuhri. Ya. Ibunya bernama Hamna binti Sofyan bin Umayyah al-Akbar, Ibn Abdul Syams, Ibn Abdul Manaf. Sementara ayahnya bernama Malik ibn Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Dan Malik ini, ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupu dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW sering menyebutkan, atau pernah menyebutkan, pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang lewat di hadapan para sahabat, maka beliau mengatakan, hadza khali falyurini imra'un khalah. Ini paman saya nih, dari ibu saya, dari ayah saya maksudnya, ya, dari ibunya. Ini paman saya dari ibu saya. Karena Malik ayahnya Sa'ad sepupu dengan ibunya Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, inilah paman saya dari ibu saya. Maka siapapun yang mau memperkenalkan tentang paman dari ibunya, maka sampaikanlah kepadaku. Artinya ini bahasa sederhana, tapi Nabi SAW memberikan kesaksian kalau Sa'ad punya hubungan kerabat dengan beliau SAW. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar, dan pada saat itu umurnya 17 tahun. Waktu masuk Islam umurnya 17 tahun. Dan ada kisah unik dari masuk Islamnya Sa'ad nih. Ada dua hal. Yang pertama, beliau mimpi. Beliau sempat mimpi sebelum mengucapkan syahadat. Beliau mengatakan, aku bermimpi, aku berada di sebuah kegelapan yang saling tindih menindih. Gelap sekali. Setiap saya membuka mata, berusaha lebih membuka mata lagi, lebih gelap keadaannya. Kegelapan yang luar biasa. Dalam kondisi saya ketakutan pada saat itu karena gelapnya, maka tiba-tiba saya melihat ada cahaya rembulan yang sangat terang. Dan saya mengikuti rembulan itu. Makin saya ikutin, maka makin terang jalan saya. Akhirnya pada saat saya sudah dekat dengan rembulan tersebut, saya menemukan ada 3 orang yang sudah mendahului saya tiba di rembulan itu. Dan saya menemukan di sana Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu saya bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian di sini? Mereka semua berkata, kami baru saja di sini. Lalu saya terkaget, bangun. Kemudian besok paginya saya mendatangi Nabi SAW. Saya mendengarkan Nabi SAW mendakwakan Islam, lalu kemudian saya pun menganut Islam pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan dia masuk Islam bersamaan sehari yang sama dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah yang sudah kita bahas kisah-kisah perjuangan mereka sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam setelah 3 orang tadi, Zaid bin Harithah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, lalu yang keempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi keempat orang ini, atau dia termasuk yang keempat. Ada juga yang mengatakan tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang termasuk Uthman bin Affan. Karena ada statement yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, aku sempat menjadi sepertiga Islam di 7 hari pertama Nabi SAW mendakwakan Islamnya. Maksudnya sepertiga Islam ini masih sedikit yang masuk Islam. Ya, atau ada juga maknanya adalah dia orang yang ketiga atau yang keempat yang menganut agama Islam itu sendiri.
Ringkas cerita, setelah beliau masuk Islam, maka kisah yang kedua yang berhubungan unik dalam masalah masuk Islamnya saat ini adalah ibunya. Dia sangat bakti dengan ibunya, luar biasa dengan ibunya. Dari masa jahiliyah dulu, dan ibunya sangat sayang dengan Sa'ad. Setelah dia masuk Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini? Kata Sa'ad, Islam. Ini mengajak kepada agama tauhid. Menyembah Allah yang menciptakan semua termasuk berhala-berhala ini. Maka saya berharap ibu pun bisa ikut dengan saya. Kata ibunya, wahai Sa'ad, yang kau ambil ini adalah agama baru. Tidak pernah ayah-ayah dan kakek-kakek kita menyampaikannya. Tidak mungkin mereka semua tidak tahu tentang agama seperti ini. Maka saya mau kau keluar dari agama ini. Kata Sa'ad, tidak mungkin wahai ibuku. Di umur 17 tahun ya. Maka kata ibunya, kalau kau tidak mau meninggalkan agama baru ini, maka saya akan boikot makan. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Sampai kamu meninggalkan agama itu. Dan biar nanti kalaupun saya mati, orang-orang akan mengatakan Sa'ad membunuh ibunya. Dan itu satu hal yang aib sekali, gitu kan. Maka Sa'ad pun diam, dia tidak pedulikan. Maksudnya dia pertimbangkan masalah ibunya nanti ini mau makan atau tidak. Dia berusaha menggunakan cara lain dengan merayunya nantinya. Tapi ternyata betul, satu hari satu malam ibunya nggak makan. Hari kedua sudah lemas kelihatan. Kemudian ibunya pun kelihatan lemas, mau dikasih air oleh Sa'ad, nggak mau dikasih makan, nggak mau. Lalu Sa'ad dekatin sambil berkata, membisikkan ibunya kalimat yang luar biasa. Di umur 17 tahun orang baru masuk Islam berapa hari ini? Inilah yang saya bilang tadi asas keyakinan tuh. Maka kata Sa'ad, wahai ibuku, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, bukan 1, 1000 nyawa, dan satu persatu hilang gara-gara kamu nggak makan dan minum untuk mengeluarkan saya dari agama ini, saya tidak akan keluar. Percuma aja. Biar Anda melakukan ini sampai 1000 nyawa ada cadangan, tetap saya tidak akan tinggalkan. Lalu Sa'ad pun berdiri dan meninggalkan ibunya. Bukan niat durhaka ya, tapi menunjukkan bahwasanya Islam lebih dipilih daripada kekufuran walaupun orang tuanya. Maka setelah melihat keseriusan Sa'ad, ibunya pun akhirnya makan dan minum dan tidak jadi untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk Sa'ad pada saat itu. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ini yang turun ayatnya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Yang artinya, kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuh kepada keduanya. Jadi ini awal kisah masuk Islamnya Sa'ad. Ada beberapa pelajaran dulu yang akan kita sebutkan. Seperti biasa, cara saya dalam menyampaikan kisah para sahabat ini, sebelum jauh panjang lebar ke depan, saya akan mengambil beberapa poin berhubungan dengan kepribadian Sa'ad ini. Yang pertama, nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria, patriotisme. Jadi dia sangat luar biasa dari sisi keberanian. Jadi dia sudah tahu, dia sudah jadikan sebagai pegangan, kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang benar, dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat benar, serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan dia akan lalui. Dan ini jiwa kesatria yang luar biasa, dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul kita, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang penakluk Persia. Wilayah Persia semuanya takluk di tangan Sa'ad radhiyallahu anhu, dan ini wilayah Persia masuk dalamnya Rusia, Iran, Irak, Afghanistan, dan dengan terbukanya itu maka seluruh dakwah sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara juga sampai. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan, karena banyak dai-dai yang menyebar dari wilayah-wilayah ini. Dan kita tahu dari wilayah Persia inilah lahir 6 ulama hadis kita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Ini dan Abu Dawud, ini semuanya dari wilayah Persia. Ya, dari wilayah Persia
yang memang pada saat itu ekspansi Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu. Sehingga jiwa kesatria muncul, karena tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya. Sekuat apapun pasukan musuh. Nanti kita lihat 30.000 pasukan Sa'ad melawan 240.000 pasukan Persia. Tapi tidak sama sekali gentar dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan Sa'ad. Bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia. Manusia normal nggak mungkin lakukan lah gitu. Artinya dalam arti kata sini perbuatan normal di mata manusia gitu kan. Yang tidak punya iman. Kalau orang punya iman pastinya adalah hal-hal biasa. Gitu. Tapi Sa'ad menunjukkan itu dalam kancah peperangan. Kemudian keyakinan yang kedua tentang benarnya janji-janji Allah. Terutama yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini sangat kental dalam jiwa Sa'ad radhiyallahu anhu. Luar biasa kentalnya. Jadi dia tahu begitu mati ditusuk musuh masuk surga. Gitu. Udah itu konsepnya. Jadi dia tidak pernah takut dengan masalah-masalah berhadapan dengan kematian. Kemudian juga kesadaran kalau akhirat tempat kita. Dan ini sebuah poin juga yang Sa'ad tanamkan dan kita ambil itu. Kesadaran di dalam jiwa para sahabat, termasuk Sa'ad di sini, kalau akhirat adalah tempat orang-orang beriman, tempat manusia asalnya. Kita kan ini dari surga. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, diletakkan di surga dengan istrinya Hawa, gitu kan. Kemudian karena ada satu dua hal yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam memakan khuldi dengan istrinya, kemudian Allah SWT turunkan di bumi, maka turun ini hanya sementara. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan di muka bumi ini untuk kita kembali nanti ke akhirat sana dengan memperbaiki jabatan atau derajat kita. Jadi nanti di sana kita akan mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi dengan mengikuti perintah Allah, dan kita akan dengan meninggalkan larangan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Serta orang-orang yang durhaka, maka tempatnya sudah bukan masuk lagi ke surga, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ada poin, itu poin pertama ya, bagaimana munculkan kesatria, jiwa kesatriaan, ya, keberanian, mau berperang, mau membela agama Allah, membela kebenaran, karena mengenal Tuhannya Allah dan tertanam dalam jiwanya masalah itu, keyakinan tentang benarnya janji-janji Allah dan juga mengetahui akhirat tempat kembali. Jadi dunia hanya tempat mampir sementara. Yang kedua, yang saya lihat, bagaimana Sa'ad bisa terbentuk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, terutama saat tokoh kita ini, karena ada pemaksimalan generasi muda. Dan ini yang saya lihat sekarang hilang dari kaum muslimin. Kebanyakan generasi muda kita ini hilang. Hilangnya ini dalam arti kata hilang, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita temukan sekarang anak-anak muda kita SMP, SMA, dianggap biasa bagi mereka dan bagi orang tuanya atau lingkungannya. Kalau mereka itu coba-coba rokok, kalau mereka itu coba-coba minuman keras, kalau mereka coba-coba pergaulan bebas, kalau mereka yang mereka lakukan adalah menonton film-film yang tidak benar. Ini yang salah nih. Di sini titik awal salahnya. Karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas terbentuk kepribadiannya, nanti akan kita lihat perannya yang luar biasa dalam atau kiprahnya dalam menyebarkan Islam ini justru karena di umur 17 tahun itu dia menganut Islam, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang merusak kejiwaannya. Tidak ada tontonan yang salah yang bisa merusak akidahnya. Tidak ada, dia langsung berbaur dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia. Kemudian dia langsung mengambil ilmunya, berpegang pada kebenaran itu. Sayang ya, generasi muda kita, saya yakin teman-teman juga di sini mungkin sudah sefaham dengan saya. Di Indonesia sudah satu hal yang biasa itu. Nanti aja tobat setelah SMA, gitu kan. Atau mungkin dianggap kuliah lah baru orang itu dewasa. Kalau SMP, SMA nggak masalah lah. Ya, mereka masih baru mau coba dulu biar tahu juga. Ini keliru. Tidak ada istilah biar tahu, ya. Atau supaya tahu, itu nggak perlu. Tidak perlu tahu kemaksiatan, tidak perlu tahu keburukan. Kita cuma sekedar mengenang sebuah teori berhubungan dengan keburukan dan kita menerapkan kebenaran dalam hidup kita. Itu yang diperlukan. Sehingga generasi yang muncul, generasi Rabbani memang mengenal Tuhannya. Generasi kita jauh lebih kenal siapa itu Spiderman, siapa itu Batman, siapa itu ya tokoh-tokoh yang dongeng semuanya, gitu kan, dibuat oleh orang-orang non-Muslim,
Sehingga dan dengan tontonan yang menarik sehingga akhirnya generasi muda kita bukan lagi mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, terbawa dengan arus kehidupan orang-orang kafir yang memang tidak mengenal Tuhannya. Maka tidak ada generasi yang siap untuk membela Palestina kayak sekarang setengah mati butuh bantuan, tidak ada tenaga pasukan yang bisa membantu mereka. Kalau di zaman dulu luar biasa gitu. Di zaman Khilafah Abbasiyah di salah satu khalifah namanya Mu'tasim, pernah di satu perbatasan wilayah Islam dengan Rusia, ya, sebagian wilayah yang belum kena dakwah Islam, itu ada di Hamuria namanya. Ada satu orang yang prajurit-prajurit Persia waktu itu yang menarik-narik jilbab seorang wanita muslimah. Kemudian wanita ini mengatakan, "Wa Mu'tasima." Wah ini bahasa Arab seperti mengeluh, "Wahai Mu'tasim, tolonglah saya." Mu'tasim waktu itu khalifah. Dan dia ada di Irak. Sementara ini di wilayah Hamura, Hamura ini jauh sekali, perbatasan ujung Rusia, gitu kan, sudah perbatasan dengan Cina. Maka si prajurit itu berkata, apakah ya, Mu'tasim akan datang kepadamu, membantumu dengan menggunakan keledai? Artinya saking jauhnya khalifah kamu itu, sampai dia mau datang ke sini menggunakan keledai dan menolongmu, gitu kan. Maka ada satu orang muslim lewat di situ kebetulan, lihat. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk membantu, karena itu memang wilayah sudah lebih masuk ke wilayahnya orang-orang non-muslim ini. Maka dia pun menggunakan keledainya, si laki-laki ini muslim, pergi ke Irak. Perjalanan mungkin seminggu atau 10 hari. Sampai tiba di istana khalifah. Dan zaman dulu khalifah membuka pintu untuk memasukkan orang-orang gitu. Masuklah, dia ke dalam lalu dia mengatakan, "Wahai Mu'tasim, wahai Amir Mu'minin, ada berita yang saya ingin sampaikan." Kata dia, "Apa?" Dia bilang, "Saya baru datang dari wilayah Hamura, jauh sekali. Perbatasan wilayah muslimin, wilayah Anda dengan orang-orang non-muslim, orang kafirin. Dan saya temukan di sana ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya saja. Cuma ditarik, kemudian perempuan itu pergi, nggak diganggu, nggak diperkosa, nggak diapa. Tapi dia sempat mengatakan, 'Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong saya.'" Lalu apa yang terjadi? Kata prajurit-prajurit kafir itu, "Apakah kau memanggil rajamu Mu'tasim dan Mu'tasim akan datang menggunakan keledai untuk membantumu?" Jadi diolok gitu. Mu'tasim pada saat itu tahu si muslim ini, dia cari informasi dari orang-orang. Kalau orang ini memang seorang muslim, ada orang-orang di pejabat-pejabatnya dia di kerajaan ditanya, "Siapa orang ini?" Dipastikan dari suku ini, orang ini ketahuan memang orangnya jujur. Maka Mu'tasim mengatakan, "Siapkan semua pasukan. Siapkan semua kekuatan Khilafah Abbasiyah yang ada pada saat itu. Siapkan semuanya. Dan saya akan memimpin sendiri pasukan untuk menuju ke Hamura. Dan siapkan buat saya keledai. Saya akan tunggangi keledai seperti yang mereka katakan." Gitu kan. Dan sebelumnya dikirim surat, kata Mu'tasim, tulis, kirim surat kepada raja kerajaan, rajanya mereka. "Telah sampai berita ke kuping saya bahwasanya salah satu prajuritmu mengatakan mengganggu seorang wanita muslimah di perbatasanku denganmu, dan dia berkata pada saat wanita itu minta tolong memanggil nama saya, apakah Mu'tasim akan datang dengan keledai, maka pastikan saya akan datang sekarang dengan pasukan yang jumlahnya awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya." Jadi saking banyaknya, Mu'tasim datang sampai ke wilayah sana, Hamura, dan pada saat itu musim salju, dingin sekali. Orang-orang banyak memberikan saran, "Wahai Mu'tasim, tidak usah masuk ke sana, tunggu aja musim semi, lebih mudah pasukan berperang." Kata Mu'tasim, "Tidak mungkin saya membiarkan Islam dihina." Dan Mu'tasim waktu itu umurnya belum sampai 30 tahun. Masih sangat muda memimpin jadi khalifah. Lalu kemudian yang terjadi, datang ke benteng sana, orang-orang pada lihat pasukan muslimin datang, mereka ketakutan. Dan Mu'tasim mengatakan, "Kita tunggu sampai jebol temboknya nih, baru kita selesai. Ya. Masukkan Islam mereka, kalau enggak kita perangin." Maka menunggu pun, mereka mengatakan, "Oh musim salju, muslimin tidak bisa menyerang." Ternyata Mu'tasim memberikan motivasi kepada pasukannya untuk menunggu sampai 6 bulan di depan benteng tersebut, dan akhirnya Allah SWT memenangkan, dan Allah SWT memberikan kemenangan. Tapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya kiprah generasi muda muslim di awal-awal Islam itu, mereka yang tidak terkontaminasi pemahamannya, akidahnya, ya, atau alam khayalannya kepada hal-hal yang merusak, menjauhkan dia dari agama Islam. Itu merusak sekali teman-teman sekalian. Wallahi menonton Superman, Spiderman merusak akhlak, merusak keyakinan, merusak khayalan antum. Merusak itu.
Karena kita secara tidak sadar akan mengatakan ada tokoh yang seperti itu. Atau paling tidak kita mengatakan bagus ya. Dan pasti dengan tontonan yang menarik, apakah bisa ya atau jiwa kita masih bisa menerima untuk membaca kitab atau buku yang tidak ada gambar sama sekali setelah melihat tontonan seperti itu? Pastilah generasi mudanya tidak akan mau karena itu sudah menarik, gitu kan? Sementara kita tidak mungkin menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslama, Abu Bakar, Umar dengan gambar orang yang bisa mencontohkannya, gitu kan? Itu masih ulama lebih cenderung mengatakan sulit karena jangan sampai nanti orang yang dijadikan sebagai artisnya ternyata orang ahli maksiat dan tidak setara dengan sahabat. Tapi ternyata ya tidak dengan itu pun kita bisa, asal jangan ikut-ikutan. Memang tidak bisa. Ini kalau tembok rumah jebol, udara lagi dingin. Maksud saya di sini adalah sekarang ini media, ya, perusakan-perusakan akhlak dan moral yang dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam, pergaulan bebas lah, tokoh-tokoh khayalan lah yang diangkat. Semuanya itu seperti rumah kita. Kita orang Islam ini, semua kaum muslimin Islamnya seperti sebuah rumah, lagi jebol nih, lagi diserang. Jebol temboknya. Ada tembok yang jebol dan udaranya dingin, masuk udara itu. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita berselimut, melindungi diri kita dari dingin itu. Ini bisa terjadi dan ini yang sekarang umat Islam lakukan. Tetapi cara ini sangat riskan karena bisa saja selimut kita tertidur, selimutnya tersingkap atau mungkin selimut kita tidak mungkin terus-menerus kita kaku satu tempat, bergerak sedikit maka ada tubuh kita yang tetap kena dingin atau ruangan tetap akan terkena dingin itu minimal, gitu kan? Artinya mungkin ada benda-benda lain di situ yang akan terganggu dengan dingin tersebut. Ya. Cara yang kedua dan ini yang efektif, ini yang kita butuhkan sekarang. Menutup tembok itu. Ditutup lubangnya, didatangkan semen, batu bata, ditutup. Sehingga biar kita tidak berselimut pun, tidak ada masalah. Maksud saya begini, memang media-media sekarang teman-teman sekalian harus ditutup, nggak boleh ditonton. Memang nggak bisa. Tutup itu. Karena kalau antum bilang, oh nggak apa-apa, saya cuma sekedar mau lihat beritanya. Seperti orang pakai selimut tadi. Kira-kira antum bisa tergelincir nggak? Masih bisa setelah itu ternyata masuk sinetron, ternyata masuk ini, ternyata masuk itu, ternyata masuk iklan, masih ada. Memang harus ditutup, nggak bisa. Karena kalau kita buka akan ada kenikmatannya memang. Maka seperti tadi kasusnya, pasti akan tercoreng keimanan kita. Makin kental hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, makin kental ibadahnya, makin fokus dia terus ibadah kepada Allah, maka makin kuat hubungannya dengan Allah dan memang nanti akan makin dekat dengan akhirat, makin mudah untuk memunculkan jiwa kesatria dalam membela agama, makin yakin dengan kebenaran ini. Memang begitu. Makanya orang-orang non-muslim tahu tuh, dia cekokin di tengah-tengah umat Islam masalah-masalah seperti ini. Kembangkan hal-hal yang berbau syahwat, kembangkan hal-hal yang melakukan, oh ini masa muda, istilah-istilah, oh ini modern, gitu kan. Lalu kemudian kalau orang dekat dengan agama, oh itu garis keras, gitu kan. Itu teroris, itu begini, itu begitu. Jadi itu kampungan, itu klasik, kolot benar sih, dan seterusnya. Beragam macam istilah. Maka ini harus kita perbaikin nih, karena memang generasi muda ini kapan salah, maka akan salah, semuanya salah. Saya melihat, kalau di Madinah misal contoh, ada beberapa teman-teman saya, Masya Allah, anak-anaknya, itu kalau ketemu satu sama yang lain, yang paling pertama dia tanya, temannya, anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, sudah selesai belum hafal Qur'annya? Pertanyaan pertamanya itu. Anak kamu siapa namanya? Oh Ahmad. Sudah selesai hafal Qur'annya? Oh belum, baru 17 juz. Yang satu, kamu berapa? Oh saya baru 20 juz. Begitu pembicaranya. Anak 5-6 tahun tuh. Itu sudah biasa. Gitu kan? Saya kaget kemarin ada seorang anak kelas 6 SD di Jeddah. Itu diwawancarain dan dia lagi ada di perpustakaan ayahnya. Dia menghafal ya 30 juz Al-Quran dan 9 buku hadis. Hafal, kelas 6 SD. Diwawancarain oleh orang tersebut, kamu bagaimana caranya hafal? Dia bilang, saya setiap pulang sekolah, saya duduk di perpustakaan. Saya nggak keluar-keluar, ikutin ayah saya. Karena ayah saya selalu baca buku, saya pun ikut baca buku. Dan ayah saya tuntun saya untuk hafal. Jadi ternyata potensi anak muda ini beda dengan orang yang sudah tua. Dia mau tahu semuanya, gitu kan? Dia mau tahu apa saja. Dan itu tergerak dengan ghira, dengan semangat yang besar.
Jadi mungkin hal-hal yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi anak-anak yang masih SD, masih SMP. Semangatnya untuk ingin tahu. Bayangkan kalau ini dialihkan ke hal-hal yang lain yang negatif. Maka berbahaya sekali, gitu kan. Apalagi kalau bertemu antara potensi yang lagi berpuncaknya, lagi semangat yang besar dengan menghayal. Muncullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Kita tahu dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, kisah anak-anak muda. Disebutkan sebagian athar menyebutkan di bawah 25 tahun umur-umur mereka. Karena mereka beriman kepada Allah, berpegang pada keyakinannya, maka Allah pun selamatkan mereka di gua, gitu kan? Kita tahu hadis Nabi SAW, 7 orang yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya anak muda, gitu kan? Yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ini generasi muda ini harus luar biasa. Jangan ikhwah dan akhwat sekalian, garis bawahi kalimat ini, jangan keburukan-keburukan yang dulu menimpa kita, karena kita dulu pernah mencuri mangganya tetangga, atau pernah memukul anak tetangga, atau pernah mencuri masuk ke toko orang. Saya sering soalnya dengar cerita seperti itu ya. Kemudian kesannya kalau anaknya melakukan, oh iya saya juga dulu pernah lakukan, artinya nggak apa-apalah gitu. Ini satu hal yang negatif. Mestinya apa yang sudah mengganggu kita dulu yang salah, sekarang kita sudah tahu, jangan, gitu kan? Jangan wariskan keburukan kepada anak-anak. Biarkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memang mengenal Tuhannya. Karena ini satu-satunya cara sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karena generasi muda dimaksimalkan. Kemudian juga pelajaran nanti, bagaimana di dalam Islam memberikan kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang berhak untuk memimpin, walaupun muda. Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW memberikan kepemimpinan itu sangat luar biasa. Seperti misalnya Usama bin Zaid. Waktu diberikan pemimpinan pasukan memerangi Musailam al-Kadzab. Orang yang mengaku sebagai Nabi Jazirah Arab. Pasukan Usama bin Zaid. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tapi Usama bin Zaid dengan umur 17 tahun, itu ditunjuk jadi pemimpin perang. Pemimpin perang artinya dia bilang perang-perang, dia bilang pulang-pulang, wajib dipatuhi. 17 tahun. Sekarang kalau kita lihat, jangankan anak-anak muda diberikan kesempatan memberikan saran dan masukan. Kalau duduk saja sama orang tuanya, sudahlah kamu pergi aja sana sama anak-anak. Kesannya jangan bergabung di sini. Padahal bisa saja saran-sarannya bagus, gitu kan? Mungkin malah dia tumbuh karena mendengarkan musyawarah-musyawarah yang terjadi, maka jadi baik. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat umurnya mencapai sekitar 18 tahun, ya, sempat ada 2 orang ibu bertikai di kerajaan ayahnya Daud alaihissalam. Datanglah 2 orang ibu, yang satu gendong bayi, yang satu datang ibu di sebelahnya menangis. Lalu kata Nabi Daud alaihissalam, kenapa? Ada apa dengan kalian? Kata ibu yang gendong bayi, ibu ini menuduh bahwasanya ini anaknya. Dia mengklaim anaknya. Memang dia menitip anaknya ke saya, kemudian dia pergi ambil air di kali. Datang serigala, serigala makan anaknya. Kemudian dia waktu balik, dia tidak bisa terima anaknya dimakan serigala, maka dia tunduh bahwasanya ini anak dia. Ini padahal anak saya. Kata Daud kepada ibu yang sedang menangis, bagaimana pendapatmu? Kata ibu tersebut, ya wahai Raja Daud, saya tahu anak saya. Enggak ada ibu yang lupa wajah anaknya. Ini wajah anak saya. Lalu kata si Nabi Daud kembali lagi kepada ibu yang tadi. Apa buktinya kalau itu anak kamu? Dia bilang anak saya berselimut warna biru. Anaknya dia berselimut warna hijau. Ini selimutnya warna biru. Nabi Daud tanya lagi kepada ibu yang tadi, yang satu yang sedang nangis. Benarkah? Dia bilang benar. Tapi wajahnya ini wajah anak saya. Intinya adalah ribut mereka berdua. Nabi Daud alaihissalam sempat hampir mengambil keputusan waktu itu sebagai raja, sebagai nabi. Ijtihad pribadi, mau mengatakan memberikan anak itu kepada ibu yang sedang menggendong, karena dia sedang gendong, betul selimutnya warna biru, ya, yang satu tidak punya saksi, tidak ada saksi. Maka Sulaiman alaihissalam di umur 18 tahun sempat angkat tangan mengatakan, sebentar ayah, bolehkah saya terlibat di dalam keputusan sebelum anda ambil keputusan dalam perkara ini? Kata Nabi Daud, silahkan, belum jadi nabi, masih 18 tahun. Maka Sulaiman alaihissalam meminta kepada salah satu pengawal pedang, berikan saya pedangmu. Diberikan pedang. Lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, bisakah saya pegang anakmu sebentar wahai ibu? Kepada ibu yang tadi yang menggendong bayi. Dia bilang silakan, dipeganglah bayi tersebut. Lalu kata Sulaiman, begini saja, daripada kalian berdua bertikai,
maka saya akan potong dua bayi ini. Diangkat pedang, saya akan potong dua bayi ini dan saya bagi dua daripada kalian ribut, gitu kan. Maka ibu yang tadi menggendong bayi itu mengatakan, baiklah, kalau memang itu keputusan anda wahai ya raja, dianggap raja juga Sulaiman alaihissalam. Terus tiba-tiba ibu yang satu ternyata sudah di dekat kaki Nabi Sulaiman dan menangis mengatakan, jangan wahai raja, berikanlah anak itu kepada dia, tidak usah dipotong dua, artinya kasih aja kepada ibu tadi. Maka Sulaiman pun berkata, baiklah. Lalu dia menghadap kepada, dia tidak jadi potong anak itu, lalu kemudian dia hadap kepada ayahnya, dia mengatakan, sekarang saatnya raja mengambil keputusan. Nabi Daud sudah tangkap apa yang Nabi Sulaiman maksudkan. Umur 18 tahun bisa memecahkan sebuah perkara rumit seperti ini. Gak ada saksi, ini memperebutkan anak, bukan memperebutkan sebuah benda. Maka yang terjadi pada saat itu apa? Nabi Daud alaihissalam mengatakan, saya memutuskan bayi ini diberikan kepada ibu itu, ibu yang tadi tidak pegang bayi. Semua orang bingung, pejabat-pejabat kerajaan semua bingung. Kok bisa, wahai Nabiullah, anda memberikan keputusan? Ibu yang tadi juga yang gendong bayi mengatakan, kok bisa, bayi saya dikasih kepada dia. Kata Daud, seorang ibu tidak akan pernah mau membiarkan anaknya dibunuh. Ya. Sudah jelas ini ibunya sebenarnya, karena dia tidak mungkin waktu mau dipotong, dia bilang kasih aja ke dia, nggak usah dipotong. Nggak mungkin anaknya dia mau biarkan dipotong. Yang satu bilang nggak apa-apa dipotong. Ternyata setelah itu Nabi Daud alaihissalam pun akhirnya membongkar kasus, dan ibu yang tadi Daud mengatakan kepada ibu tadi yang gendong bayi, sebelum saya hukum kamu ada sesuatu yang kau mau ceritakan? Maka ibu pun akhirnya menangis mengatakan, memang benar sebenarnya keadilan ada di tangan Allah, dan pastilah ya, Allah akan memberikan keadilan itu. Memang anak saya yang dimakan serigala, cuma saya tidak bisa terima, maka saya ganti selimut ibu itu agar saya tidak kehilangan anak dan dia yang kehilangan anak. Tapi kiprah di sini Nabi Daud alaihissalam yang diberikan kesempatan memberikan saran, gitu kan. Jadi anak-anak muda ini sudah harus ya dicetak, dikader untuk jauh dari hal-hal yang buruk ini. Jadi tidak ada lagi kesan 17 tahun itu memang saatnya untuk menikmati, atau sekarang masih muda, nanti gampang taubat dan seterusnya. Ini sudah tidak boleh ada kalau mau melahirkan generasi-generasi Rabbani. Baik, saya akan masuk, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas punya beberapa orang istri yang berlalu dalam hidup beliau, dan beliau yang saya dapat berita atau informasi adalah memiliki kurang lebih 36 orang anak, gitu kan. Dan yang menonjol sekali adalah Ishaq, Mus'ab, ada Aisyah, ada 3 orang ini yang sering atau masih ada disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis atau di dalam kisah-kisah, ya, di dalam kisah-kisah. Dan beliau diberikan julukan Abu Ishaq karena anaknya yang pertama bernama Ishaq. Kita masuk ke manaqib. Manaqib itu kelebihan. Ya, apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui di kaum muslimin. Yang pertama, beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam, dan ini sebuah kelebihan tersendiri. Ya, karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya, ya, karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tablik akbar kita sebutkan, Nabi SAW benar menyebutkan dalam hadis sahih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut, ini kelebihan yang ketiga. Tadi surah Al-Ankabut ayat 8. Waktu ibunya boikot, mogok makan, maka kemudian dia tidak patuhi, dengan yang dia mengatakan, ibu kalau kau punya 1000 nyawa pun, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah Al-Ankabut kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau paman Nabi Muhammad SAW, terhitung punya kerabat. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya, waktu beliau sedang lewat, kata Nabi SAW, Hada khali, falyurini imru'un khalah. Ya, ini adalah paman saya dari ibu saya, maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada 2 hal yang menonjol dari doa Nabi SAW kepada Sa'ad. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit, sakit parah, dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari tentang wasiat meninggalkan harta buat anak. Waktu itu kebetulan dia punya anak baru satu di Mekah dan perempuan, dan saat memiliki kekayaan. Maka saat sempat berkata, ya Rasulullah,
saya memiliki seorang anak wanita dan saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta saya? Kata Nabi SAW, tidak boleh wahai Sa'ad. Bolehkah saya mewasiatkan setengah harta saya? Kata Nabi SAW, tidak boleh wahai Sa'ad. Bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya? Kata Nabi SAW, sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak. Maksudnya diwasiatkan sini, kalau orang mau meninggal, seseorang dari kita mau meninggal, kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat, dia bilang, seluruh harta saya untuk wakaf misalnya, atau untuk jihad, itu nggak boleh. Tidak boleh seluruhnya. Yang boleh diwasiatkan, itu hanya sepertiga harta. Kan itu. Yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan. Dibagi ahli waris, dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat, beda kalau antum masih hidup. Kalau antum masih hidup, kita masih hidup punya 1 miliar misalnya, lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid, itu nggak ada masalah. Kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis, yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Karena ada hak jenazah, ya, ada 4 hak jenazah mutlak. Yang pertama harus segera dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah harus segera, ya, dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan utangnya. Yang ketiga dijalankan wasiatnya. Yang keempat dibagikan warisannya, gitu kan. Jadi di sini termasuk wasiat, apa yang dia tulis. Nah, wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya. Selebihnya masih harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku Sa'ad. Yang akhirnya Nabi SAW waktu itu merasa gembira sekali dengan Sa'ad. Bagaimana dia mau dengan semangat imannya mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya nggak ada yang dikasih sama dia. Istri anaknya dia nggak kasih. Untuk jalan Allah semua. Maka Nabi SAW pun mendoakan agar Sa'ad diberikan kesembuhan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan Sa'ad pada saat itu dan tidak tidak meninggal. Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan dia. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW berkata, ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad. Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad. Karena apa saja dia bilang, ya Allah lakukan ini, tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab. Tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah. Dan dia sudah masuk Islam dari dia masih muda, sehingga amal solehnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatadah. Ini ada satu orang dari suku Abs, ya, di Irak. Tentu ini saya tarik kisah yang ke depan. Saya coba susun kerangka fikirnya untuk ditangkap supaya sistematis saja, ya. Ini kisah sebenarnya nanti setelah Sa'ad bebaskan negeri Persia, kemudian dia dinobatkan menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Ada orang-orang dari suku Abs namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu, gitu kan. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini, karena Sa'ad ternyata yang menembus, ya kan, gitu, wilayah tersebut. Tapi dia sudah Muslim, ya. Bernama Usama bin Qatadah, ya. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'dah. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa, cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut. Umar ini cirinya radhiyallahu anhu, kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu, digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah. Baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya. Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita, nggak ada pesawat bisa cepat datang. Zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai 10 hari 2 minggu baru sampai, gitu kan. Itu cukup jauh. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad radhiyallahu anhu, ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah, sesungguhnya wahai Amir Mu'minin, Sa'ad ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih, gitu kan. Maka Umar pun mengesal lalu berkata, wahai Sa'ad, apa benar? Kamu ini sholat nggak benar? Kata Sa'ad, wahai Umar, engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu.
Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di 2 rakaat pertama sering membaca lebih panjang daripada 2 rakaat terakhir di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan 2 rakaat pertama Maghrib dan 1 rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishaq. Nggak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin. Tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang saat ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan saat. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatadah ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar, lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami, kata si Usama ini, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang saat, maka saat itu tidak adil, saat itu tidak baik, saat itu begini, saat itu begitu. Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah. Kepada Umar, di sebelahnya Umar ada Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Maka waktu Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini dusta, hambamu yang di sana, maksudnya si Usama bin Qatadah, dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah, serta akan mengganggu kedudukan muslimin, karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau panjangkan umurnya, dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua, serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah. Maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh Sa'ad sampai umurnya sudah sangat tua, mendekati 100 tahun, sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya, gitu. Belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Tadinya dia kepala suku. Serta kerjanya setiap hari kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia. Dalam kondisi umur begitu, kena fitnah. Maka kami melihat doa Sa'ad kena kepada orang tersebut. Dan orang itu sering kali mengucapkan kata-kata, saya telah kena doanya Sa'ad, saya telah kena doanya Sa'ad. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab. Pernah juga satu kali Sa'ad radhiyallahu anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia, kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu, apakah kamu mau kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak. Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya. Saya lebih suka dengan Madinah. Walaupun tadi Persia ini semua takluk di tangan dia, sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Maka Umar pun menerima, baiklah, kamu silahkan di sini. Setelah itu sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini, harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami pemiliknya, ini punya saya dan saya bagikan. Saat waktu dengar itu, saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia. Tiba-tiba dia datangin istananya, ya tempat dia, seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya, didatang lalu saat mengatakan, wahai Marwan, apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu, kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singgasananya mengatakan, wahai Abu Ishaq, tolong jangan berdoa. Memang ini hartanya Allah bukan harta kami, gitu. Jadi itu contoh, karena orang-orang tahu, tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja, gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat di tangannya selalu ada tongkat. Ya. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah.
Jadi Umar bin Khattab sering memukul, gitu kan, kalau mengingatkan. Seperti kalau habis Isya, beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong, buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, dia ambil, dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu, gitu kan. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat, gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia, saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul budak ini, itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar. Gitu kan. Lalu saat mengatakan, baiklah, saat ke samping ngangkat tangan. Mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar saat, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya. Saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir, ini kalau berdoa berbahaya nih. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa. Sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya. Ini manaqib yang selanjutnya, yang ke-6 adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini tentu kalau antum pegang bukunya di halaman 462, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya. Jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka Rasulullah di depan rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad. Tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW. Gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa, Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ. Dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad karena memang kekuatan fisik yang dimiliki dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Ini termasuk juga ya fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis tentang Nabi SAW mendoakan Sa'ad agar diijabah doanya dan akhirnya Allah kabulkan, itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim, dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang mengikuti bukunya ya. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badr. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad hasan, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan dari Amir bin Syu'bi, ya berkata Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badr. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa
sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri, dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah, ya, ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu, ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya 4 hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang memanah ini walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah, kalau dia memanah tidak pernah meleset, ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini, ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan aku merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu itu, digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah pada saat lagi terdesak, maka ada 2 perilaku, ada 2 kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang, gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu, ya zaman sekarang. Karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu, dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, itu kan 2700-an pada saat itu mendekati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang, sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada 2 hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan seperti saya sebutkan tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan, gitu kan? Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad irmi fidaka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang, gitu kan? Artinya posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata saat saya jadi semangat memanah, karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka saat pun mengatakan saya mulai memanah. Dan setiap kali saya lepaskan panah, saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan 1 anak panah. Itu pun kadang-kadang masih meleset.
Ada orang yang mahir mungkin 1 panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi 1 kali narik itu 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam 1 kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka saat pun mengatakan saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-tiganya mati. Padahal ini besi badannya ya. Jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi. Pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Saat melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya itu mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik, mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu, kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah gitu kan. Saat mengatakan, saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing, ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang saya lepaskan membunuh orang kafir, mati orang kafir yang kena, gitu kan? Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan? Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan? Karena panahnya berat, gitu kan? Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya yang 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada. Mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh. Karena mereka dari belakang datang. Ada satu, di situ tokoh Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair. Ya. Saya lupa namanya, ini Jubair bin Mut'im kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada satu tokoh Quraisy yang meninggal, dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh, gitu kan? Memang Allah SWT tidak mengizinkan, karena kalaupun dia membunuh, berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya. Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekah, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini, ada kudanya, memang dia ahli perang. Kata Nabi SAW, iya. Kata dia, saya akan membunuhmu dengan kuda ini, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudamu. Nah terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy tidak jadi menyerang Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat pasukan 2000 ini akan maju, dan yang memotivasi dia si fulan ini, Nabi SAW mengatakan kepada Ali, berikan kepada saya ya tombakmu. Diberikanlah tombak. Lalu Ali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pun mundur mengambil beberapa langkah ke belakang, kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar, gitu kan? Melempar dan menuju ke orang tersebut. Dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Dan subhanallah ada celah itu di leher dia. Di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya, itu antara itu dengan baju perangnya itu ada jedah yang diikat, yang ditaruh dengan semacam karet ya, semacam kain itu di situ. Maka tombak Nabi SAW sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ, ya di luka itu. Maka orang ini pun ketakutan, nyusur darah dan dia jatuh dari kudanya. Dia mengatakan Muhammad sudah membunuh saya. Teman-temannya datang mengatakan kau tidak apa-apa, cuma luka sedikit di leher kamu. Maka dia bilang tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya sudah mati, gitu kan. Ya saking takutnya dengan Nabi SAW. Ini tentu antum bisa kembali ke sirah, sudah saya jelaskan di YouTube juga sudah ada. Tapi yang jelas waktu itu dia pulang ke Mekah dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara perbuatan tersebut. Karena perilaku tadi lemparan tombak Nabi SAW membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju. Dan ini termasuk kiprah tadi yang saya sebutkan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy. Pernah juga dalam satu kejadian di perang yang sama, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadhailus Sahabah, saat berkata, ada seorang musyrik yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin.
Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, lemparkan anak panahmu wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Lalu aku mengambil sebuah anak panah yang tidak mempunyai ujung yang tajam, tidak ada mata anak panahnya. Jadi zaman dulu tuh biasanya ditaruh diruncingkan ujungnya. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada runcingnya. Maka aku melepaskannya karena perintah Nabi SAW dan sempat mengenai kening laki-laki itu, lalu dia terjatuh. Ya, pada saat dia terjatuh, ada sesuatu yang terjadi yang unik dan terbuka auratnya. Keningnya yang kena, gitu kan? Dia mati, jatuh, auratnya bajunya terbuka, gitu. Maka pada saat terbuka auratnya, Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Artinya ini sesuatu yang unik terjadi di kancah peperangan, karena tiba-tiba terjadi begitu, maka Nabi SAW tersenyum dan tertawa. Dan ini peran Sa'ad radhiyallahu anhu di perang Uhud. Juga Sa'ad radhiyallahu anhu melihat malaikat di perang Uhud. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dalam Kitabul Maghazi dan Imam Muslim juga dalam Kitabul Fadail, bahwasanya Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah SAW di perang Uhud bersama dua orang laki-laki yang berperang membela beliau. Keduanya memakai baju putih, aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya. Maka Al-Hafidh rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, keduanya adalah Jibril dan Mikail sebagaimana dinukil oleh sebagian sahabat-sahabat yang lain. Kita masuk sekarang ke fadilah yang selanjutnya, yaitu fadilah yang ke-10 tadi ya, saat melihat malaikat di Uhud. Sebelumnya yang ke-9 perannya di medan perang, gitu kan. Kemudian yang ke-7 tadi menghadiri peperangan Nabi SAW, yang ke-8 anak panahnya tidak pernah meleset. Kemudian yang ke-9 perannya di perang Badar, ya pada saat mendoakan mereka dihancurkan. Kemudian perannya di perang Uhud, ya itu yang ke-10. Bagaimana tadi sudah saya ceritakan perannya di perang Uhud dengan anak-anak panahnya. Kemudian yang ke-11, dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau, adalah pahlawan Persia. Ya, beliau adalah pahlawan di wilayah Persia. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah, yang paling beliau pertama lakukan adalah melanjutkan sistem yang sudah diterapkan oleh Abu Bakar dalam pemerintahan setempat, menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pemerintahan. Kemudian beliau melakukan ekspansi. Ini yang paling menonjol juga di dalam khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membuat ekspansi-ekspansi Islam, dan saya sudah tekankan di pertemuan yang lalu dan saya akan ulangi lagi sekarang. Jihad ini ada dua macam. Ada jihad membela diri seperti teman-teman kita di Palestina sekarang. Pada saat mereka diserang mereka membela diri. Dan yang kedua adalah jihad ekspansi. Nah, ini yang hilang dari umat Islam nih. Jadi sebenarnya kita tidak harus tunggu kita diserang baru kita berjihad, tidak. Malah jihad yang menonjol itu adalah jihad ekspansi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Jadi memang pemerintah Islam membentuk pasukan militer yang akan menawarkan Islam kepada wilayah-wilayah kafir, gitu kan. Kemudian pada saat mereka menolak, maka yang dilakukan adalah membayar jizyah upeti. Ya, kata Allah, hatta yu'tul jizyah ayyadin wa hum saghirun. Kepung mereka, kata Allah SWT, tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, mereka harus bayar upeti. Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun. Makna daripada sampai mereka memberikan jizya dalam kondisi mereka terhina. Maknanya kata ulama tafsir adalah orang-orang kafir datang sambil berkata, wahai muslimin, terimalah jizya dari kami, jangan perangin kami. Seperti itu. Jadi seperti orang yang ngoyo kepada kaum muslimin. Itu Allah yang perintahkan, gitu kan? Tawarkan Islam, kalau mereka nolak Islam mereka harus bayar jizya, dan bukan kalian yang memohon, mereka yang memohon, gitu kan. Kalaupun mereka menolak jizya, maka kalian perangi mereka. Itu ekspansi. Kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW, bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim ke Tabuk misalnya, wilayah Tabuk. Kemudian ada perang Mekah, gitu kan, Fathi Makkah. Itu ekspansi namanya, jihad ekspansi. Memang Nabi SAW mengutus pasukan. Peperangan-peperangan Nabi seperti misalnya perang Bani Mustalik, gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab juga lakukan masalah itu. Tentu zaman Abu Bakar menyelesaikan fitnah-fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, gitu kan. Musailim al-Kadzab itu diselesaikan di zaman Abu Bakar, dan memang itu secara internal ada keributan-keributan. Di zaman Umar lah mulai Umar mengembangkan ekspansi, dan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya baru berapa bulan saja
ternobatkan menjadi khalifah di tahun 13 akhir pertengahan tahun 13, tahun 14 beliau membentuk pasukan pertama ekspansi jihad itu menuju ke wilayah Syam, utara Jazirah Arab. Jadi kalau misal telapak tangan saya ini dianggap misal ini peta Jazirah Arab, maka Mekah dan Madinah ada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab. Di wilayah selatan bagian bawahnya itu Yaman, dan Indonesia juga termasuk selatan Jazirah Arab. Kemudian wilayah utaranya negeri Syam, di atasnya negeri Syam. Ya. Itu ada Libanon, Syria, Palestina dan Yordania. Di atasnya lagi ya, itu ada Turki, gitu kan. Di sebelah baratnya, di sebelah barat itu ada Afrika, ada Mesir, Tunis, Jazair dan seterusnya. Di sebelah timurnya ada Irak, Iran dan seterusnya. Nah, yang Umar radhiyallahu anhu lakukan adalah Umar mengirim pasukan ekspansi yang paling pertama membuka wilayah utara Jazirah Arab, negeri Syam. Negeri Syam diseranglah dengan pasukan yang pada saat itu kurang lebih jumlahnya pertama itu sekitar 8.000 orang, gitu kan. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi, tidak akan dikalahkan pasukan umatku bila jumlah mereka mencapai 12.000. Jadi ini memang berhubungan dengan bab jihad ya. Jadi kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000 tidak akan pernah terkalahkan selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jaminan dari Nabi SAW. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk tidak kurang dari 12.000. Kirimlah pasukan ini, 8.000 tadinya, kurang. Belum cukup pasukan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengirim 4 orang sahabat, diantaranya Mikdad, gitu kan. Kemudian Qa'qa, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang bagi Umar satu orang ini dianggap seperti kekuatan 1.000 orang. Gitu. Digabungkanlah di sini. Amr bin As waktu ingin mengekspansi ke Mesir, jadi setelah negeri Syam ditembus, Palestina, kemudian sampai ke wilayah Asianya Turki, itu berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Ya. Perang Yarmuk ini sangat luar biasa karena pasukan muslimin cuma 8.000 orang sekian itu mengalahkan pasukan kafir orang-orang Bizantium, Romawi waktu itu kurang lebih kekuatannya sekitar 250.000 orang. Dan itu ada cerita sendiri tentunya. Saya pernah jelaskan di kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana pasukan-pasukan atau prajurit Romawi ini saling mengikat tangan satu sama lain dengan rantai agar mereka tidak lari dari kancah peperangan. Tapi bagaimana perannya Zubair radhiyallahu anhu yang menembus benteng-benteng mereka, mematahkan rantai-rantai mereka dan seterusnya. Yang jelas ada kisah sendiri sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. Lalu Amr bin As membawa pasukan 8.000 menuju ke Mesir, mengekspansi Mesir. Akhirnya Jazirah Arab, utara Jazirah Arab sudah bebas, diekspansi, Islam masuk di sana. Kemudian wilayah barat juga, Mesir terbuka dan seluruh Afrika ini terbuka dan nanti akan tersebar Islam lebih banyak zaman Uthman bin Affan. Sekarang yang kita ingin bahas perannya saat adalah di wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, ini semua wilayah yang sangat luas sekali. Ini dulu negara adikuasa, Persia. Terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar gitu kan. Dan mereka penyembah api. Mereka penyembah api. Sebelumnya, sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini, pernah Nabi SAW mengutus utusan beliau waktu beliau masih di Mekah itu untuk membawa surat ke Raja Persia dan mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi waktu itu sempat dia merasa, kenapa kok siapa orang ini berani-beraninya memanggil saya untuk mengikut agamanya di sebuah kota, di pedalaman di Mekah, di padang pasir. Ada apa di sana? Siapa dia? Gitu kan. Lalu dirobek surat Nabi SAW dan sempat dibunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, dia merobek surat saya, Allah akan robek kekayaan, kekuasaannya. Gitu kan. Jadi ini awal kata ulama, rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia. Dari doa Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar, Umar pun menjalankan ya untuk mengirim pasukan di tahun 14 Hijriah. Beberapa bulan setelah perang Yarmuk, mengutus, tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh Jazirah Arab, agar siapapun yang mau jihad silakan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30.000 orang pada saat itu yang siap untuk ikut perang. Ada yang prajurit ahli perang, ada yang orang partisipan. Kita tahu dalam jihad banyak kan orang yang partisipasi saja gitu kan, ikut. Nanti di medan perang baru belajar gitu. Yang terjadi pada saat itu mereka, Umar bin Khattab memimpin pasukan.
keluar sendiri. Di tengah jalan sempat Umar bin Khattab kurang lebih perjalanan setengah hari dari Madinah, beliau sempat mengistirahatkan pasukan, lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang mulia, kira-kira bagaimana nih? Apa saya lanjutkan memimpin perang ke Persia dalam kondisi Madinah memang waktu itu dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib memimpin Madinah. Apakah begini kondisinya kita teruskan jalan atau saya lebih baik tinggal di Madinah? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan silakan Amirul Mukminin, pergi saja, ikut saja, nggak ada masalah. Malah itu kemuliaan, Anda bisa mati syahid. Karena Umar bin Khattab terkenal pernah mengatakan, ya Allah karuniakanlah saya mati syahid. Tapi beliau sempat disebutkan di kota Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin, saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat Anda lebih baik tinggal di Madinah, biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdurrahman ditanya kenapa, alasannya kalau Anda sampai terbunuh, kaum muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi Anda sekarang? Setelah terkenal Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi, sudah menang. Sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah, lebih dari 12.000 pasti menang. Maka lebih baik Anda jangan ikut, tinggal di Madinah, gitu kan? Anda tetap memimpin kami dari jauh, dan berikanlah ini kepada salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawarah, kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ini nggak boleh sembarangan menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya. Itu kan postur tubuh mereka tinggi besar, memiliki tubuh-tubuh yang sangat kokoh gitu. Ya. Maka berkatalah setelah musyawarah si fulan tidak bisa, si fulan tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, saya sudah dapat orangnya. Tidak mungkin dia salah gitu kan, kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka sahabat mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi, saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini gitu. Maka kemudian 3 kali Umar tanya, siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar. Karena saat ini terkenal orangnya, postur tubuhnya sangat kekar dan kuat. Dan ahli panah. Dan punya strategi perang gitu. Maka Umar mengatakan, kau benar, pilihanmu benar. Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Keliling wilayah umat Islam, ngumpulin zakat, bawa ke Madinah gitu kan. Maka kata Umar, panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah. Gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Ringkas cerita, terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya Umar berkata kepada Sa'ad, sesungguhnya aku telah menyerahkan perang Irak kepadamu wahai Sa'ad. Jagalah wasiatku karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal. Bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Lalu kata Umar, wahai Sa'ad, ingatlah, jangan sampai perasaanmu mengatakan di dalam dirimu, ya ada terbersat ya di dalam dirimu, kau adalah paman Nabi SAW, kaulah adalah seorang sahabat Nabi, kau adalah orang yang dijamin masuk surga, sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu, sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh. Tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab terus dilakukan, akhirnya sampai pasukan diutus. Saat pun radhiyallahu anhu membawa pasukannya, dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru. Saat ini bukan orang yang pernah belajar di kampus tentang strategi perang, tidak pernah sama sekali. Tapi perhatikan bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan, beliau mengatur strategi perang. Yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30.000 ini menjadi 6 bagian. Kalau saya gambarkan di tulisan saya coba tangkap dari hadis, dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, membagi pasukan menjadi 6 sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan, dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang karena mayoritas yang ikut adalah orang-orang Arab. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kalau itu kan Islam masih banyak dari Jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan memerangi raja-raja Ajam dengan raja-raja Arab pada saat itu. Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani. Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu. Mereka tidak pernah takut mati. Ya.
Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini pasukan, pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi, mereka sudah langsung menyerang. Mereka memang siap mati. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri, sayap kanan, sayap kiri, ini pasukan-pasukan pilihan yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda. Dan mereka menyerang timbal balik. Jadi yang kanan menyerang, kemudian beberapa saat kiri menyerang. Pada saat kiri bertakbir, yang kanan menyambung dengan takbirnya. Jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang, masih ada dalam kancah peperangan. Karena debu lagi, ya bertebaran dan seterusnya di kancah peperangan. Maka akhirnya ini saling mengingatkan nih, sayap kiri dan sayap kanan. Jadi sudah satu ujung tombak, dua kiri kanan. Kemudian yang keempat, ya ini kan 1, 2, 3. Yang keempat itu saat meletakkan khusus pasukan cadangan yang berkuda dan yang berjalan kaki itu di sisi bawah sayap kanan pasukan, tapi agak jauh tadi. Ini pasukannya cadangan. Jadi kapan mereka lihat, kapan nunggu instruksi mereka masuk menyerang juga. Ini nggak ikut berperang dulu. Kemudian yang kelima adalah ekor pasukan, dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan. Mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang. Menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan, sayap kiri yang memang menyerang, gitu kan, sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk. Mereka sambil melihat musuh, gitu kan. Karena ada wasiat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kamu mulai menyerang kecuali musuhmu sudah menyerang, agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukan ini jalan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani, mereka keluar dari kancah peperangan jauh. Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai, melihat dari belakang, menangkap. Dan ini orang-orang selain ahli perang, mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana, gitu kan, dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah kah atau tidaklah. Dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang, mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, kata sebagian ahli sejarah, belum pernah ada pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti Sa'ad. Padahal ini kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa. Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, beliau bentuk juga di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi di dalam pasukan perang. Beliau membagi menjadi 3. Ada yang mengurus peradilan dan fai. Jadi kalau misal ada musuh yang tertangkap jadi tawanan, atau ada antara mujahid sama mujahid sempat ribut misalnya, maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu. Kemudian yang kedua, ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan. Ini khusus, jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat. Setiap kancah peperangan mereka teriak, mereka melantunkan ayat, mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras. Yang ketiga, ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi. Ya, mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju, pasukan muslimin, oh si fulan mati. Dia mendata itu, ya semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membersihkan wilayah sekitar. Sebelum masuk ke peperangan yang besar, beliau mengirim pasukan-pasukan yang memang membersihkan wilayah-wilayah, desa-desa kecil di sekitar situ. Semua ditaklukkan sama Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga dia mengamankan sekitar lokasi kancah peperangan. Kemudian yang keempat, dan ini yang unik, negosiasi dengan Kisra dan Rustum. Kisra ini Raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya. Gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi. Yazdajar, raja mereka pada saat itu, yang dikenal dengan istilah Kisra. Seperti kalau Fir'aun, raja Mesir, gitu kan. Tapi nanti ada Ramsis, nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja
dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di wilayah perbatasan, beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta, mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya, diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. Sa'ad juga ini orang yang jeli memilih orang-orang yang akan mendampingi atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra, kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah, dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam, tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja, gitu kan? Presiden tetap jadi presiden, tidak ada hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia, ada penerjemahan yang bahasa Arab. Kata Asim, kau bayar jizyah hatta yu'tul jizyah. An-saghir, hatta yu'tul jizyah. An yadin wahum saghirun. Gitu kan? Nah ternyata kata-kata saghirun waktu itu dalam ahli sejarah mengatakan, orang Persia penerjemah ini nggak bisa terjemahkan. Dia nggak tahu tuh saghirun apa. Gitu. Mau diterjemahkan kecil, nggak tepat. Karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghirun ini punya makna, ya, artinya terhina gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia, apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir, gitu kan. Kata, diterjemahkan oleh Asim, kau datang kepada kami wahai Yazdajar, membawa upetimu, kemudian kau memohon-mohon kepada kami, lalu kami terserah, kami mau terima atau enggak. Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa, gitu kan? Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan? Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi, yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar, karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan, Yazdajar ini orangnya tinggi besar, ya, orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istanahnya. Jadi orangnya besar, sering digambarkan begitu. Maka Yazdajar ini pun marah sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian. Gitu kan. Lalu kata Yazdajar, terjemahkan ke orang-orang Arab ini. Terjemahkanlah oleh terjemahan. Dia bilang, kata-katanya begini, dia menghina. Dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya. Gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab butuh bantuan dikasih saja oleh Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur ini percaya diri yang berlebihan. Gitu. Maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan. Dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah pulang aja, gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali dia, gitu kan. Maka Qais bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, nggak bisa tahan penghinaan ini, luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi
Benar, kami adalah kaum yang sangat terhina. Kami kaum yang sangat rendah. Sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata, kalau begitu ambil tanah, disuruh ambil tanah, satu orang pengawalnya ambil tanah, letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, Asim bin Amr ya, dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja, karena saya orang yang paling mulia di antara mereka nih. Maka orang Yazdajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yazdajar niatnya menghina gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim tadi bin Amr radhiyallahu anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah menyerahkan tanahnya, gitu kan. Tapi Sa'ad faham maksudnya. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, itu penuh dengan semangat perang. Memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, coba kita berikanlah waktu buat mereka. 1 bulan saat nunggu, tidak datang pasukan Rustum. Saat ini belum dapat instruksi dari Umar. Kan Umar bilang, jangan serang sampai mereka menyerang. Itu instruksinya. 1 bulan saat nunggu, nggak datang-datang. Gitu kan. Lalu saat pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Mughirah datang. Negosiasi, Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama, tawarkan Islam, atau tidak jizyah, kalau tidak perang. Sama nggak semua prinsipnya? Datang Al-Mughirah sama aja, gitu kan? Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. Ya. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Rub'i Ibn Amir radhiyallahu anhu, ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Ya. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya, Rubu ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat unta atau ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rubi'i? Ada apa dengan Rubi'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini, bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rub'i, tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Syu'bah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan, bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas.
Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad, kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rubai. Datanglah Rubai ini, orangnya pendek, dikeledai, bajunya biasa, ya. Kepalanya diikat dengan tali ke kangannya tadi, pegang tombak, gitu kan, jalan. Begitu Rubai tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti, kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rubai datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubai tersenyum, dia turun, diambil, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh, memang karpetnya bagus, gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rubai dia nggak jawab dulu, diambil, dipotong karpet itu, dipotong sama dia, diambil, ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan, belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan. Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian. Jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan karena di kancah peperangan ini lain. Maka pengawal-pengawal kirim surat ke Rustum dalam berinformasi. Gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, dayang-dayang emas segala. Mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, dia harus tunduk. Harus dibuat, buat begitu. Dibuat pintu seperti itu, dibuat. Rubai subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rubai buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Jadi unik ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya, gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum. Dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini, dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, bukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubai turun dari keledainya. Ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu kan. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rubai pada saat itu Rubai ini radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubai ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu, gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubai berpikir atau tidak? Allahu alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubai, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah
sampai ke seluruh pelosok bumi ini, gitu kan, kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau, sebentar, lalu Rubi'i mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja, gitu kan. Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi'i, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal, gitu kan? Kata Rubi'i dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan, gitu kan? Kata Rubi'i, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin, tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Ya begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin, gitu kan? Kata Rustum, baiklah, beri kami waktu untuk berpikir, gitu. Kasih kami waktu berpikir. Kata Rubi'i, sehari atau 2 hari, gitu kan? Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa, saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar, saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rubi'i, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktu musuh lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari, maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih. Islam, kau selamat. Atau jizya, terhina, atau kami akan penggal lehermu. Gitu kan. Kata Rustum, ini orang luar biasa ini, gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini nih. Pokoknya nggak ada A, B, B, nggak ada. Kata Rustum, baiklah, kami akan berpikir. Pulanglah Rubi'i ini. Lalu Rustum mulai berpikir, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yazdajar. Ini betul-betul yang